Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantika Adelia Putri dari kelas 11 Ekonomi 2. Di sini saya akan memaparkan upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di sini saya mengambil Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Setelah peristiwa proklamasi, Indonesia secara resmi sudah dinyatakan merdeka. Tetapi masih ada pihak-pihak asing yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Hal inilah yang mengawali peristiwa Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Terjadi perlawanan di beberapa daerah, salah satunya di Surabaya. Pada tanggal 29 September 1945, pasukan Inggris mendarat di Jakarta. Pasukan ini dipimpin oleh Jenderal Inggris yang bernama Sir Philip Christison. Tapi kedatangan Inggris diboncengi oleh Nica, yaitu pemerintah sipil yang dibentuk oleh Belanda dan berpusat di Australia. Pada saat itu, rakyat sangat marah karena Nica memberi bantuan kepada KNIL, yaitu tentara sewaan Belanda yang berisikan orang-orang tahanan Jepang. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara Inggris lainnya mendarat di Surabaya. Pasukan ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal AWS Malabi. Wakil pemerintah Republik Indonesia dan sang jenderal mengadakan pertemuan dan sepakat untuk menjaga keamanan. Pasukan Inggris diberi wewenang dan menyerang tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Tapi ternyata Inggris mengingkari janjinya. Serangan pertama dari tentara Inggris yang dipimpin oleh Kapten Shaw menyerang penjara Kalisosok pada tanggal 26 Oktober 1945. Di sana, ia membebaskan Kapten Hoyer yang dulu ditawan oleh Jepang. Keesokan harinya, tanggal 27 Oktober 1945, tentara Inggris menguasai Pangkalan Tanjung Perak, kantor pos besar, dan Bank Internatio. Pihak Inggris memberi perintah yang berisi agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata-senjata yang dirampas dari tentara Jepang. Rakyat Indonesia tidak menyerah begitu saja. Pada tanggal 27 hingga 29 Oktober 1945, terjadi pertempuran hebat antara pasukan Inggris dan rakyat Surabaya. Tempat-tempat yang dulunya dikuasai oleh Inggris direbut kembali oleh rakyat Surabaya. Pihak Inggris meminta bantuan kepada komandan sekutu untuk menghubungi Presiden Soekarno. Setelah itu, Presiden Soekarno bersama Muhammad Hatta dan Amir Syarifuddin mengadakan perundingan dengan Brigjen Malabi. Keputusan yang diambil adalah pada tanggal 30 Oktober 1945, Inggris dan Indonesia sepakat untuk menghentikan pertempuran. Tetapi secara tiba-tiba pada hari yang sama, pukul 5 sore, terjadi pertempuran di depan Bank Internatio. Dalam pertempuran ini menewaskan Brigjen Malabi. Peristiwa tersebut tentu saja membuat pasukan Inggris kaget. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum dengan ancaman isinya sebagai berikut. Semua pemimpin dan para pemuda Indonesia harus menyerahkan senjatanya di tempat-tempat yang telah ditentukan. Kemudian menyerahkan diri sambil mengangkat tangan selambat-lambatnya pukul 6 pagi pada 10 November 1945. Jika sampai pada batas waktu tidak menyerahkan senjata, Surabaya akan kami serang dari darat, laut, dan udara. Gubernur Jawa Timur tentu saja sepakat untuk menolak ultimatum tersebut. Rakyat dilindungi TKR, yaitu Tentara Keamanan Rakyat, yang dipimpin oleh Kolonel Sungkono, dan TRIP, yaitu Tentara Republik Indonesia Pelajar, yang dipimpin oleh Mas Iman. Pejuang berteriak, lebih baik mati daripada dijajah, merdeka atau mati. Dikarenakan penolakan tersebut, terjadi perang besar antara Inggris dan Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Jumlah tentara Inggris mencapai 10.000 orang. Tapi, rakyat berhasil menahan perang tersebut selama 3 minggu. Pada akhirnya, rakyat Indonesia terdesak dikarenakan minimnya senjata Indonesia dibandingkan dengan pasukan Inggris. Dan markas pertahanan Surabaya dipindahkan ke desa Lebani Waras. Oleh karena itu, pada setiap tanggal 10 November, kita memperingati Hari Pahlawan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.